mengatakan ubur-ubur ini sudah ada dari zaman prasejarah sampai dengan saat ini, sekarang. Nah, kalau kita melihat, ubur-ubur itu memang binatang yang tidak seperti dinosaurus, tidak punya otot atau taring yang panjang atau kuku yang tajam gitu ya. Nah, ini yang perspektif kita di bisnis kita harus kembalikan lagi. Jadi, kalau kita kembali pada pembicaraan kita pada tema hari ini, di mana bisnis ini kita tidak bisa melihat bahwa bisnis yang bagus, yang kuat itu tidak berarti yang memiliki aset yang berlimpah atau teknologi yang paling canggih atau pegawai yang sangat banyak, tetapi kunci bisnis adalah bagaimana bisa bertahan dan beradaptasi. Jadi keyword-nya adalah adaptasi di lingkungan apapun. Ya, jadi seperti tahun 2020 ini seperti meteor yang datang ke bumi ini dan menghancurkan semua bisnis yang ada di dunia ini. Tapi saya yakin yang kuat adalah yang bisa bertahan. Jadi kalau kita berbicara webinar kita kali ini, kita akan banyak membahas tentang solusi agar bisnis yang ada saat ini akan bertahan. Oleh karena itu, saya sangat yakin dengan rekan-rekan Jakva yang memiliki latar belakang profesional dan akademis yang sangat excellent menurut saya. Jadi besar harapan kami di Jakva ke depan, para peserta webinar kali ini bisa bergabung dalam perkumpulan kami, menjadi members kami, menjadi bagian dari Jakva, agar Jakva dapat menjadi rumah bagi seluruh anak bangsa di penjuru tanah air, untuk dapat berkembang dan tumbuh serta berprestasi bersama-sama dalam mewujudkan cita-cita membangun negara Indonesia kita ini. Saya mewakili Jakva memiliki harapan yang sangat besar, semoga melalui webinar ini, kali ini kita dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Pada akhir kata, saya mohon maaf apabila kata sambutan saya banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Selamat mengikuti acara webinar ini. Akhir kata, saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adri selaku Ketua Jakva di sini ya atas kata pengantarnya, dan menurut kami itu sangat filosofis sekali ya. Ternyata bisnis itu bukan hanya sekedar karyawan yang banyak, aset yang besar katanya. Yang penting bisnis itu gimana bisa terus berjalan ya Pak ya, berlanjut ya. Going concern ya, seperti itu ya. Bisa beradaptasi dan bisa seperti cicak mungkin ya, bisa menempel di mana aja gitu ya Pak ya, mungkin ya kira-kira ya. Baik, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke inti dari webinar ini, yaitu ada di sini sudah ada Pak Sugi. Selamat datang Pak Sugianto, sudah bergabung. Terima kasih, Terima kasih Pak sudah mau hadir, menyempatkan waktunya untuk mengisi acara webinar ini, dan Pak Sudarwan juga sudah hadir. Kalau gitu kita langsung aja kepada beliau, Pak Sudarwan, Pak Sugianto, dan Pak Adri untuk secara panelis memaparkan terkait tema pada malam ini. Kepada beliau semuanya, saya persilakan Pak. Monggo Pak. Pak Sudarwan dulu kali ya. Mungkin dari Pak Sudarwan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, Bapak-bapak panelis, panitia, dan juga peserta webinar ini ya. Jadi memang seperti kata Pak Adri ini luar biasa pada saat malam begini, malam minggu lagi. Pada saat biasanya waktu seperti ini digunakan untuk bersantai ria bersama dengan pihak-pihak yang memang dirasa paling dekat dengan kita semua, dan alhamdulillah pada saat ini peserta webinar cukup banyak, dan mudah-mudahan itu juga mengindikasikan bahwa yang berkumpul di webinar ini merasa dekat satu dengan yang lainnya, sehingga harapan Ketua Jakva tadi yaitu Pak Adri bahwa kita ini semua akan bergabung menjadi anggota dari asosiasi Jakva ini. Oke. Berbicara topik yang diusung oleh panitia pada acara webinar malam ini, topik yang memang relevan, tepat waktu,
dan memang cukup berat untuk menjawabnya, yaitu solusi untuk terus berkembang pada masa pandemi COVID. Ya. Dan saya pikir untuk membahas isu ini tidaklah mudah, gitu. Tapi coba saya akan uraikan pembahasan mengenai isu ini dengan bahasa yang sesederhana mungkin, yang mungkin bisa dipahami secara baik oleh kita semua. Pertama, kata-kata solusi. Berarti kalau kita mau mengembangkan suatu solusi, kita harus paham dulu problemnya apa. Karena solusi yang diberikan tanpa tepat sasaran, yang tidak sesuai dengan problem yang dihadapi, ya, itu solusi yang menjadi tidak aplikatif dan tidak akan bisa digunakan untuk kita semua. Nah, kita ketahui pada masa pandemi COVID seperti sekarang ini suatu kejadian yang sangat luar biasa menimpa seluruh warga dunia. Hampir semua negara di dunia ini terpapar oleh virus COVID-19 ini. Dan tidak sedikit, banyak bahkan para kepala negara juga yang teridentifikasikan positif terhadap virus COVID ini. Nah, bayangkan, dengan persoalan magnitude yang sebesar ini, tentu permasalahan yang timbul juga akan sangat kompleks. Nah, karena mengingat hal ini sangat kompleks, barangkali langkah pertama yang harus kita ambil adalah menyederhanakan. Mengidentifikasikan terlebih dahulu sebetulnya di antara sekian masalah yang relevan dengan pertumbuhan atau perkembangan bisnis pada masa pandemi COVID ini, sebetulnya apa? Ya. Nah, ini saya juga ada pengalaman sedikit ya dari perusahaan konsultan yang saya jalankan. Pada masa pandemi ini, pertumbuhan penjualan memang agak susah, tapi masih bisa tumbuh juga. Masih bisa mendapatkan kontrak-kontrak baru, ya, yang berarti ada proyek-proyek baru, ada pekerjaan-pekerjaan baru, dan ada harapan-harapan baru. Tapi masalah yang kemudian timbul apa? Ternyata setelah proyek itu dikerjakan dan delivery sudah disampaikan kepada pihak pemberi kerja, kesulitan berikutnya adalah ternyata bahwa mengkoleksi, menagihkan jasa pekerjaan yang diberikan kepada pemberi kerja itu sangat susah. Walaupun di dalam kontrak misalkan dikatakan bahwa setelah selesai delivery ada berita acara, pembayaran dapat dilakukan 40 hari kalender setelah semua dokumen dinyatakan lengkap. Tapi kenyataannya 40 hari lewat, 50 hari lewat, 60 hari lewat, bahkan 90 hari lewat, belum dibayarkan juga. Nah, berarti ada problem yang dihadapi oleh pemberi kerja di dalam melakukan pembayaran. Nah, kalau kita
kemudian tarik hubungan ini semua. Jadi permasalahan yang dihadapi yang paling mendasar pada era pandemi ini adalah kesulitan cash flow, kesulitan kas. Ya. Pekerjaan masih bisa diperoleh, kontrak baru masih bisa dilakukan tanda tangan, pekerjaan bisa dilakukan, delivery dilaksanakan, tetapi pas kita mau menerima pembayaran, timbul kesulitan untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kita, mendapatkan pembayaran dari jasa pekerjaan yang kita lakukan. Nah, ini berimbas kepada vendor kita atau kepada prinsipal yang mensuplai bahan dan barang kepada kita yang kita gunakan sebagai bagian dari proses delivery yang kita sampaikan kepada para pemberi kerja. Nah, jadi kesulitan adalah bahwa pertama kita sulit untuk mendapatkan pembayaran, dan kesulitan yang kedua adalah kita sulit juga menghindari tekanan dari vendor atau prinsipal untuk segera membayarkan hak mereka atau kewajiban kita. Padahal pada sisi lain, hak kita yang merupakan kewajiban dari klien juga mengalami ketersendatan. Ya. Jadi dalam situasi di mana cash flow itu tidak tersedia, kalau kita tidak pandai mensiasati bagaimana agar kesulitan terkait dengan cash flow yang mandek itu, maka bisnis kita juga susah untuk bisa berkembang. Seperti susahnya dinosaurus T-Rex untuk bisa bertahan sampai sekarang gitu ya Pak Adri ya. Nah itu. Jadi permasalahannya adalah kesulitan cash flow, dan solusinya adalah bagaimana kita mengatasi kesulitan cash flow yang dialami oleh perusahaan. Karena walaupun pada zaman atau era pandemi ini, kebutuhan ada, pasti ada. Ya. Yang mau supply juga ada, cuman masalahnya cash flow nggak ada, terutama cash flow yang ada pada pihak yang menjadi klien atau pelanggan dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, inilah kemandekannya. Nah, jadi secara sederhana, bagaimana kita bisa melakukan bisnis tanpa bergantung kepada cash flow? Itu adalah tipnya, triknya. Karena kesulitan utamanya ada terletak pada cash flow yang seret, yang mandek. Sementara bisnis kita ingin tetap jalan karena kebutuhan ada, suppliernya ada, kemampuan kita untuk memproses juga ada, ya kan? Tapi jadi cash-nya nggak ada, padahal katanya di dalam bisnis itu cash is the king. Karena kalau nggak ada cash, boleh dihitung perusahaan itu secara akuntansi melaporkan jumlah laba yang besar, tetapi cash flow-nya seret. Nggak menarik. Gitu. Oke. Nah, jadi kembali, solusi yang perlu kita cari dan kita bangun di dalam menjaga agar bisnis itu bisa tetap terus tumbuh dan berkembang pada saat cash flow itu sangat sulit, adalah apa? Itu tadi, bagaimana kita bisa menjalankan bisnis dengan mengurangi kebergantungan kepada cash flow. Pertanyaannya, yaitu idenya, caranya seperti apa?
Kan gitu. Bagaimana kita bisa melakukan bisnis dengan mengurangi ketergantungan kita kepada cash. Nah, di sini ada barangkali yang kita dapat gali adalah kita harus membangun ya trust dan komitmen. Membangun kepercayaan antara kita dengan pelanggan maupun dengan vendor maupun dengan karyawan. Nah, dengan trust ini kita bisa merasa yakin bahwa kalaupun sekarang penerimaan cash tidak atau belum dapat kita terima, tapi kita percaya bahwa klien kita, pelanggan kita, apabila sudah memungkinkan, dia akan membayar. Itu pada satu sisi. Untuk arus stream penerimaan cash, kita harus percaya kepada pelanggan, membangun kepercayaan antara kita dengan pelanggan sedemikian rupa, sehingga kita dapat mentoleransikan adanya kelambatan pembayaran dari pihak pelanggan, karena kita merasa yakin bahwa ini adalah sesuatu yang bukan merupakan niat buruk atau niat jahat daripada pelanggan untuk tidak membayar, akan tetapi karena ini suatu keterpaksaan, karena suatu kondisi krisis, ya, atau kondisi darurat yang menyebabkan mereka belum bisa melakukan pembayaran. Itu satu sisi. Nah, pada sisi lain, kita juga harus mendapat kepercayaan dari vendor. Mungkin juga dari karyawan. Bahwa saat ini kita belum dapat memenuhi kewajiban kita kepada vendor, kewajiban kita juga kepada karyawan. Dan seandainya pihak vendor atau pihak karyawan itu memiliki kepercayaan kepada kita, maka akan timbul rasa empati satu dengan yang lain, bahwa ini memang kesulitan bersama, bahwa kita harus berkorban bersama. Menerima sesuatu dalam jumlah yang mungkin jauh lebih kecil atau kurang banyak dibandingkan dengan yang harus didapat kalau situasi normal. Itu baik kita berkaitan dengan pelanggan maupun untuk karyawan dan vendor terkait dengan kewajiban kita untuk melakukan pembayaran. Nah, trust ini kemudian harus dibangun harus didukung oleh komitmen. Komitmen bahwa pada suatu saat apabila situasi sudah membaik, semua kewajiban itu akan dipenuhi. Nah, kepercayaan kemudian boleh dibangun, akan tetapi komitmen dirasakan kurang oleh para pihak yang memberikan kepercayaan, maka kepercayaan itu juga akan hilang. Kalau kepercayaan itu akan hilang, kemauan untuk melakukan bisnis dengan kita juga menjadi pudar, dan akhirnya bisnis kita tidak akan pergi kemana-mana, melainkan menuju kepada kemunduran, atau boleh dikatakan mungkin bisa berhenti bisnis kita. Jadi ada trust, ada komitmen. Itu penjabaran lebih lanjut bagaimana kita untuk menjalankan bisnis tanpa bergantung terlalu banyak kepada cash
Artinya kalau ada cash yang sedikit saja, itu kita bisa jalankan untuk memutar agar roda bisnis kita bisa jalan. Nah, tentu saja komitmen itu tidak akan dipercaya begitu saja oleh para pihak yang mengharapkan komitmen dari kita. Harus ada dalam hubungan bisnis, sesuatu itu tidak cukup dengan ucapan. Harus ada bukti secara tertulis yang bisa memberikan dukungan bahwa kita betul-betul memiliki komitmen untuk memenuhi kewajiban kita pada saat yang memungkinkan untuk kita bisa memenuhi kewajiban keuangan kita. Nah, disinilah masuk teknik rekayasa keuangan. Secara sederhana, komitmen itu bisa didukung oleh bukti yang secara otentik bisa digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan bisnis kita untuk menagih realisasi dari komitmen tadi. Nah, apa itu? Ya secara sederhana adalah kita mengeluarkan surat pernyataan hutang kepada vendor. Sebaliknya kita mendapatkan surat pernyataan hutang dari klien. Dengan surat pernyataan hutang itu kita dari sisi kita apabila kita terkait dengan arus penerimaan kas, kita mendapatkan komitmen tertulis dari klien bahwa hutang-hutang mereka kepada kita, pertama itu diakui sebagai hutang oleh mereka, dan kedua ada tenggat waktu yang ditetapkan di situ kapan mereka akan bayar sejumlah berapa. Demikian juga surat hutang yang kita keluarkan kepada vendor, kepada karyawan, itu juga merupakan suatu bukti bahwa kita punya komitmen yang mengatakan bahwa kita memang punya hutang kepada mereka dan kita akan membayar hutang kepada mereka itu dalam waktu yang diperkirakan kita akan sudah siap, ya, dan mereka walaupun sekarang belum menerima, tapi pada saat yang mereka akan menerima sesuai dengan janji dalam bentuk surat hutang yang kita berikan. Nah, itu yang sederhana. Variasinya banyak nanti, ya, instrumen-instrumen keuangan yang bisa digunakan dalam rangka untuk menggantikan fungsi cash dalam penerimaan maupun pembayaran. Ya kan? Nah, secara teknis detailnya mungkin nanti timbul juga pertanyaan kalau kita melakukan atau mengeluarkan surat hutang ataupun menerima surat pengakuan hutang, kapan waktunya itu akan dipenuhi. Sementara saat ini belum ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa ekonomi akan normal kembali, apakah 2 bulan, 3 bulan, 1 semester, 1 tahun, atau 2 tahun. Jadi janji itu juga kemudian membuat kita masih ragu. Jangan-jangan ini hanya janji-janji saja, tetapi pada saatnya juga belum tentu nanti akan dibayarkan. Nah, di sini kembali bahwa trust itu harus dibangun terus-menerus. Apabila saat yang sudah dijanjikan di dalam surat pengakuan hutang tadi sudah harus dibayarkan, tapi kita paham bahwa situasi masih belum membaik dan tidak memungkinkan para pihak yang mempunyai kewajiban tadi untuk segera membayarkan, kita masih memiliki trust. Oke, bikin lagi surat pengakuan hutang yang baru menggantikan surat pengakuan hutang yang lama.
Jadi ini ya solusi yang sederhana ya yang bisa kita lakukan. Atau kalau cara lain adalah surat pengakuan hutang itu tidak diberikan kepada vendor atau karyawan, akan diberikan kepada perusahaan investment company yang mereka mau membeli surat hutang itu tentu saja dengan harga yang diskon, dan kita akan mendapatkan penerimaan cash bukan dari pelanggan, akan tapi dari investment company yang mau membeli surat pengakuan hutang yang kita keluarkan. Demikian juga perusahaan yang menjadi pelanggan kita dapat menjual surat pengakuan hutang itu kepada investment, sehingga mereka mendapatkan uang kasnya juga dapat dibayarkan kepada kita dengan negosiasi, barangkali ada penyesuaian harga dan lain sebagainya. Itu adalah negosiasi yang bisa. Tapi intinya adalah surat pengakuan hutang yang diberikan kepada pihak yang berhak menerima pembayaran atau yang dijual kepada investment company itu bisa menjadi solusi dalam rangka kita mengatasi kebutuhan cash flow. Sementara kita masih tetap terus, bisnis kita tetap berjalan, dan kendala cash flow ini bisa teratasi dengan adanya penerbitan surat pengakuan hutang. Barangkali itu ide yang saya bisa share dengan saudara-saudara semua, dengan bapak-bapak ibu semua. Mudah-mudahan nanti kita akan pertajam lagi pada saat diskusi dan tanya jawab. Pak moderator, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Silakan kepada panelis yang lain barangkali. Baik, terima kasih Pak Sudarwan atas solusi yang diberikannya ya. Silakan panelis selanjutnya, Pak Adri atau Pak Sugianto mungkin. Pak Adri dulu aja, silakan Pak Adri. Oh, Pak Adri, boleh Pak Adri, monggo. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi, saya sangat setuju dengan pembicaraan Pak Sudarwan sebagai mentor saya juga, Pak Sudarwan, bahwa bisnis ini memang 99.99% ini base-nya adalah trust. Jadi kepercayaan ini sangat-sangat penting di dalam bisnis. Trust is just like oxygen in the business. Jadi yang namanya kepercayaan itu sama seperti oksigen di dalam bisnis. Nah, saya yakin saat-saat seperti ini, saat-saat pandemi ini, yang rontok duluan bisnis-bisnis itu justru bisnis-bisnis yang skalanya sangat besar. Karena perusahaan-perusahaan besar ini memiliki hutang yang tinggi, aset yang harus di-maintain juga cukup besar, punya kewajiban yang tinggi juga. Nah, saya melihat dari perspektif yang mungkin agak berbeda sedikit dari Pak Sudarwan. Kalau saya melihat banyak dari peserta webinar ini mungkin di atas 70% atau 80% adalah pegawai. Nah, apa yang harus kita lihat ke depan, dan saya yakin hal seperti ini, pandemi seperti ini, mungkin saja berulang di waktu-waktu yang akan datang. Sebagaimana kita tahu, sebelum ada COVID ini ada SARS, ada MERS, ada entah apapun itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan di bisnis kita, kalau memang Anda seorang pegawai, saya berharap para pegawai ini bisa tidak stagnan, ya, tidak stagnan artinya bisa mengembangkan diri menjadi entrepreneur, sehingga bisnis ini menjadi semakin banyak, menjadi suatu industri yang kita lihat bahwa kekuatan di Indonesia itu adalah bisnis kecil, UMKM. Nah, ini yang harus kita lihat ya, kita lihat. Tapi banyak dari kita
ini memang mungkin ya tidak begitu suka dengan resiko, karena kalau kita menjalankan bisnis ya pasti kita harus berani untuk menanggung resiko. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita, bagaimana caranya supaya resiko tadi tidak tinggi ya, resiko tadi tidak bisa hilang, resiko tetap ada, tetapi bagaimana kita bisa meminimalkan resiko. Paling tidak, menurut saya ada beberapa langkah, ada 4 langkah yang harus dilakukan apabila memang Anda ingin memulai bisnis, dan ini sebuah tantangan sekaligus menjadi kesempatan bagi orang-orang muda, teman-teman yang ada di sini untuk terjun di bisnis. Saya rasa inilah saatnya. Ya, jadi justru kalau saya melihat situasi seperti sekarang ini menjadi kesempatan ya. Walaupun resiko cukup tinggi, tetapi itulah yang harus kita lakukan. Langkah pertama dalam memulai bisnis dan bagaimana kita bisa mereduce risk tadi adalah banyak dari teman-teman kita, dari yang kita lihat di sekeliling kita, memulai bisnis tanpa produk knowledge yang cukup kuat. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat fatal sewaktu kita memulai bisnis. Jadi saya sangat berharap teman-teman mungkin mahasiswa di sini ataupun para entrepreneur yang ada di webinar kita untuk mengetahui sedetail mungkin produk apa yang akan Anda jual. Ya, jadi memang ada bentuknya jasa, ada yang bentuknya goods, barang, tapi ketahuilah barang yang akan Anda jual itu sedetail mungkin, karena tanpa pengetahuan tadi orang tidak akan muncul kepercayaan. Ya, jadi kepercayaan ini sangat penting seperti kata Pak Sudarwan tadi. Ya, jadi product knowledge ini menjadi hal yang mendasar yang bisa mengaccelerate penjualan Anda, sales Anda gitu ya. Karena sales ini nanti akan dikonversi menjadi profit. Ya. Kemudian langkah kedua, nah ini yang sangat penting. Setelah Anda tahu product knowledge Anda harus paham betul bahwa usaha yang Anda jalankan saat ini harus diketahui oleh orang-orang. Ya, be recognized. Ini sangat penting, be recognized. Nah, ini triknya ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana orang bisa tahu keberadaan bisnis kita, ini memang sekarang banyak sekali caranya, tetapi mungkin ada beberapa yang saya lihat dan saya catat, sepertinya orang-orang, mostly orang Asia ini sangat takut dengan yang namanya kompetisi. Ya, jadi saya pernah beberapa kali menanyakan kepada mahasiswa yang ada di kelas, kira-kira kalau di kampus paling bagus bisnis apa? Dan kebanyakan dari mereka ini mengatakan fotokopi, Pak. Ya, saya bilang bisnis yang cukup menjanjikan fotokopi. Oke. Kemudian saya tanyakan lagi kepada mahasiswa tersebut, kira-kira kalau Anda punya uang untuk menjalankan bisnis fotokopi tadi, Anda mau jalankan tidak? Kemudian kebanyakan dari mahasiswa tadi menjawab tidak. Nah, ini menjadi pertanyaan, padahal mahasiswa tersebut tahu bahwa itu adalah peluang bisnis fotokopi, tetapi tidak mau menjalankan. Saya tanya lagi, kenapa kira-kira tidak mau menjalankan bisnis fotokopi yang Anda punya modalnya, Anda punya kesempatan? Ternyata jawabannya simpel. Jawabannya adalah takut berkompetisi. Karena sudah banyak, Pak, bisnis fotokopi di kampus. Jadi, kemungkinan lakunya sangat sedikit. Oke, saya bilang, kalau kita bicara kompetisi, jangan pernah takut dengan kompetisi. Ya, ini mental yang memang harus kita bangun mostly di Asia gitu ya, bahwa mental kita ini follower, bukan sebagai pioneer gitu ya, sebagai orang yang utama. Nah, kalau kita bicara tadi, kembali lagi ke cerita saya tadi, kalau saya melihat bisnis-bisnis yang berkembang pesat, itu justru bisnis-bisnis yang mempunyai komunitas tersendiri. Contohnya adalah
sewaktu kita berbicara di mana tempat untuk mencari handphone, kebanyakan mahasiswa atau teman-teman saya akan mengatakan Roxy. Jadi ini kalau kita melihat di Roxy itu ada banyak sekali toko, ada banyak sekali penjual handphone yang satu dan lainnya merasa tidak seperti kompetisi, tetapi menjadi satu komunitas yang akan dikenal orang, yang orang akan recognize, yang orang akan tahu kalau kalau mereka ingin membeli handphone ya harus ke tempat itu. Nah, ini yang perlu ditanamkan di kita, bahwa kompetisi itu menjadi hal yang sangat penting juga. Ya, jadi kalau seperti tadi mahasiswa takut dengan kompetisi, dan saya tanya lagi, kira-kira kalau mau buka fotokopi di mana? Kalau menurut saya, yang sepi di kuburan. Tapi kalau kita buka fotokopi di kuburan, ya nggak ada yang mau fotokopi. Nah, itu kan jadi problem. Ya, jadi ada hal yang memang harus dijalankan mentally, gitu ya. Kita harus siap bahwa saat ini kompetisi ini memang sangat ketat, ya. Apalagi era pandemi ini, kebutuhan dasar seperti makanan, penjual makanan itu sangat menjamur. Dan jangan takut dengan kompetisi tadi, karena kompetisi itulah yang membuat bisnis Anda maju. Ya. Kemudian hal yang lainnya atau step ketiga tadi, ya. Jadi yang pertama tadi adalah Anda tahu product knowledge, yang kedua adalah Anda harus dikenal oleh orang. Kemudian yang ketiga adalah build relationship with your customer. Ya, bagaimana Anda bisa memaintain customer Anda. Ada ungkapan zaman dulu yang namanya customer adalah raja. Nah, ini ungkapan yang sangat sering kita dengar. Tetapi saya rasa saat ini zaman generasi Z, ya, kita ini generasi Z, generasi Zoom maksudnya, ya, generasi Z ini yang namanya customer ini bukan raja, tapi customer ini seperti pacar, ya. Kalau pacar, kira-kira kita perlu apa? Kita perlu perhatian nih sama dia, ya. Kemudian yang kedua, selain perhatian, ya harus bisa komunikasi. Jadi komunikasinya harus dua arah. Nah, ini yang yang jarang sekali kita melihat masih dalam paradigma lama, yaitu customer adalah raja. Tapi saat ini saya rasa hal itu harus diganti. Kita harus kalibrasi ulang bahwa yang namanya customer itu adalah partner kita. Yang namanya customer itu adalah pacar kita. Jadi kalau pacar harus ya disayang lah, ya, harus diperhatikan. Kemudian harus bisa berkomunikasi juga. Nah, ini yang kalau kita memulai bisnis, trik-trik seperti ini yang memang harus dijalankan. Kemudian langkah keempat atau terakhir adalah Anda harus open, ya. Anda harus jujur atau Anda harus open terhadap bisnis Anda, ya. Jadi jangan menunjukkan rasa open ini, mungkin budaya kita agak kurang, terutama di Asia gitu ya. Di Asia ini memang agak kurang. Banyak orang Indonesia ini malu gitu ya, malu ya, entah itu malu menawarkan atau malu dalam hal memulai dalam menjual dan lain sebagainya. Nah, hal ini harus di-wrapping ya. Jadi harus di-wrapping itu artinya semua harus ada full content package tadi 4 itu yang harus ada dalam bisnis ya. Jadi kalau saya melihat bisnis-bisnis yang besar itu mungkin dimulai dari kenal, kemudian meningkat menjadi percaya orang, kemudian di-escalate lagi setelah customer ini percaya, buatlah customer Anda tergantung terhadap Anda. Ya, ini yang dilakukan oleh Microsoft ya. Kalau saya lihat bisnisnya seperti itu. Ya, pertama kita kenal, kemudian kita pakai produknya, tapi pada akhirnya kita dibuat menjadi tergantung terhadap Microsoft tadi. Nah, ini trik-trik yang bisa Anda lakukan mungkin ya ke depan, baik Anda baru memulai bisnis atau memang sudah menjalankan bisnis, entah itu produk Anda jasa ataupun produk Anda dalam bentuk goods ya. Saya rasa itu yang saya bisa berikan
mungkin nanti lebih seru lagi kalau kita banyak tanya jawab. Terima kasih. Kembali ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Adri atas solusi yang diberikannya. Yang terakhir dari Pak Sugianto, mohon Pak, mohon tambahannya Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sebetulnya sudah diulas dengan panjang lebar oleh pakar kita, Pak Sudarpan dan Pak Adri. Saya sedikit menambahkan saja. Memang bisnis itu kadang kalau nggak siap sering dibuat terkaget-kaget oleh perkembangan. Kalau kita lihat dari generasi X, sebelumnya adalah baby boomer, kemudian X, kemudian Z. Nah, Z sekarang dipaksa lagi dengan adanya wabah pandemi yang benar-benar merubah perilaku. Nah, sehingga apa yang tadi dikatakan Pak Adri harus berubah. Nah, berubah itu kalau Anda nggak berubah ya mati, kalau Anda berubah ya berevolusi gitu kan. Jadi intinya bisnis itu agar survive, sustain, Anda harus berevolusi. Karena kalau nggak berevolusi Anda akan ditinggalkan. Itu kan contoh banyak perusahaan yang dulu menjadi nomor 1, kemudian bukan apa-apa lagi, kemudian ada perusahaan dulu yang kelas bawah, kemudian menjadi perusahaan sangat besar mendunia. Nah, dampak dari pandemi ini memang dirasakan oleh seluruh dunia dan lebih lagi terutama perusahaan besar ya, karena kalau kita lihat dari sisi fleksibilitas perusahaan besar itu relatif tidak fleksibel. Sehingga mereka kena dampaknya. Walaupun dia eksportir sekalipun, dia karena apa? Daya beli turun semua. Salah satu ciri dari resesi adalah dari supply barang dan jasa juga menurun, daya beli juga menurun. Maka kalau kita lihat salah satu kebijakan dari pemerintah adalah menaikkan daya beli atau dari segi jumlahnya dengan memberikan stimulus-stimulus tertentu baik dalam bantuan tunai segala macamnya. Nah, bagi mereka yang jeli sebetulnya kalau Anda mulai bisnis kalau lewatnya bisnis kecil ini ada peluang. Jadi setiap ada musibah pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Bagi mereka yang jeli bisa memanfaatkan seperti itu. Saya ambil contoh misalnya untuk perusahaan agak besar misalnya kayak dulu yang kalau perusahaan yang mengeluarkan masker itu kan dulu harganya luar biasa gitu kan, akhirnya apa banyak perusahaan yang mengikuti mengeluarkan produk dan segala macamnya. Tapi di satu sisi lain dengan adanya work from home segala macamnya waktu luang menjadi lebih banyak. Apa yang terjadi? Bisnis yang selama ini tidak dilirik menjadi peluang baru. Contoh misalnya kayak bunga segala macamnya. Kalau bunga kan sekarang yang baru ngetren untuk apa itu janda bolong gitu kan, kemudian ikan koi yang ikan cupang yang jenisnya tertentu itu harganya luar biasa. Itu adalah kemudian bisnis untuk alat-alat hidroponik, nah, itu juga merajalela. Jadi sebetulnya bagi mereka yang jeli melihat pasar, setiap musibah apapun juga itu menjadi peluang. Nah, intinya apa? Kalau Anda mau melakukan bisnis skala kecil misalnya, Anda harus melihat peluangnya yang ada. Tadi dikatakan, yang pertama, Anda jangan takut dengan persaingan. Karena apa? Suatu industri yang banyak pesaingnya, pasti muncul produk yang berkualitas. Ya kan? Kalau Anda hanya pemain tunggal, ya Anda nggak ada pesaingnya, produk Anda sejelek apapun pasti dibeli. Tapi kita lihat kayak handphone itu kan pemainnya luar biasa, hampir setiap 6 bulan sekali muncul handphone baru dan segala macamnya. Jadi intinya adalah persaingan. Persaingan itu akan membuat orang menjadi kreatif, jangan takut dengan persaingan. Kemudian yang kedua, hobi. Mulailah bisnis yang Anda itu hobi, karena kadang-kadang orang banyak yang bisnis itu karena terpaksa. Nggak ada kerjaan, terpaksa ada saya jualan ini segala. Jangan seperti itu. Anda harus mulai dari hobi. Sesuatu yang Anda sukai, Anda melakukan itu dan akan mendatangkan uang, gitu kan. Banyak yang seperti itu dan banyak mereka itu yang berkaitan dengan hobi, membentuk komunitas segala macamnya itu bisnisnya luar biasa. Baik misalnya saya ambil contoh aja.
kayak misalnya tadi tanaman, tanaman hias, apakah ternak burung berkicau segala macam, itu contoh aja yang mulai dari hobi. Dan kalau Anda tekuni itu akan mendatangkan uang. Yang lainnya juga akan seperti itu. Kalau Anda hobi masak, kenapa nggak disalurkan? Karena apa? Generasi Z itu perilakunya sudah berubah karena perkembangan internet dan segala macamnya. Dan generasi X, ya kan, itu juga dipaksa berubah gara-gara pandemi ini. Yang dulu kan orang-orang yang usianya di atas 50-an tuh belanja online tuh malas, belanja ya face to face, datang ke mall segala macamnya. Dengan kondisi seperti ini mau nggak mau ikuti atau berubah mengikuti pola generasi Z. Itulah yang menjadi tantangan. Sebetulnya peluangnya banyak banget, tapi kembali lagi kita harus jeli. Dan seandainya Anda mengikuti atau melihat orang lain pun nggak ada masalah, karena bisnis biasa saling mengikuti. Tapi jangan mengikuti yang persis, ya Anda amati, tiru, dan modifikasi. Sehingga apa? Anda lain dari yang lain. Bukan lain dari yang lain. Dan kemudian apa? Anda juga harus kreatif, karena apa? Kuncinya fleksibilitas. Nah, dari fleksibilitas inilah akan muncul ide-ide yang liar untuk mengembangkan produk-produk yang lainnya yang belum terpikirkan. Gitu kan. Orang dulu nggak kepikiran masakan rumahan, kemudian nggak punya warung, kemudian dia bisa jualan, tapi sekarang bisa dengan menggunakan jualan online atau minimal dengan menggunakan media sosial di antar koleganya. Maka salah satu kuncinya juga adalah Anda harus membuka wawasan dan membuka hubungan atau kolega dengan banyak orang. Kuncinya itu, bisnis itu adalah di relasi. Semakin banyak relasi Anda dan semakin gampang Anda memulai bisnis. Nah, kembali lagi, memang kalau kita lihat ke belakang ada sedikit ini ya, kekeliruan orang tua kita, terutama yang beretnis Jawa ya. Itu kalau dulu kan kamu sekolah tinggi-tinggi biar jadi pejabat. Nah, sebetulnya nggak kayak gitu. Kalau sekarang kamu sekolah tinggi, wawasanmu luas, buka bisnis yang lebih menguntungkan. Kenapa? Karena gara-gara mungkin itu juga karena dulu ada warisan dari kolonial juga ya. Kita kan kalau kita lihat dari sisi wirausahawan kita kan sangat kecil. Padahal kalau negara maju itu sekitar 7-10% dari warga negaranya adalah sebagai pengusaha. Nah, sekarang kalau kita lihat di Indonesia, jangankan 5%, mungkin baru sekitar 1 atau 2%. Itu yang menyedihkan. Jadi kalau kita ingin maju, Anda ingin punya duit banyak, ya Anda harus berusaha, berwirausaha. Bukan berarti bahwa Anda bekerja itu nggak bisa kaya, bisa aja. Tapi kalau kita lihat akselerasinya, kecepatannya, nggak seperti kalau Anda sebagai wirausaha. Sebagai profesional menjanjikan, sangat menjanjikan. Tapi kalau kita lihat akselerasi atau kecepatan akumulasi kapitalnya, nggak secepat kalau Anda berwirausaha. Dan mungkin pada kondisi inilah kita punya waktu untuk merenung atau untuk mencari ide. Mungkin selama ini mereka yang bekerja sudah pada zona nyaman, kerja, duitnya udah cukup, ya udah mau ngapain lagi gitu kan. Nah, sekarang banyak waktu luang karena work from home, pikirannya menjadi kreatif, saya ngapain di rumah terus gitu kan. Harus ada aktivitas, hobi untuk menyalurkan dan syukur-syukur mendapatkan penghasilan. Nah, dari sinilah kita harus mulai untuk melakukan bisnis. Jadi dari hobi, kemudian Anda menggunakan relasi, kemudian jangan malu untuk menawarkan dan segala macamnya, karena kembali lagi salah satu penyakit kita, dikatakan Pak Adri tadi benar, kita tuh terlalu pemalu. Kalau kita menjadi pedagang atau menjadi pengusaha kecil itu kayaknya itu memandang diri kita itu rendah dibandingkan mereka yang kerja di kantoran. Padahal dari sisi finansial nggak kayak gitu juga gitu kan, karena mereka yang bergerak di bisnis dan menekuni dengan cara yang benar pun duitnya juga banyak atau bahkan mereka lebih banyak dibandingkan kita. Apalagi kalau sekarang untuk tadi yang dikatakan Pak Darwan dan Pak Adri, untuk akumulasi aset menjadi lebih gampang. Kalau dulu Anda
untuk ekspansi harus menyediakan dana sendiri. Anda sekarang tinggal menggunakan franchise dan segala macamnya. Itu adalah salah satu cara untuk Anda berkembang lebih cepat. Anda hanya menjual manajemen dan segala macamnya. Tapi kembali lagi, itu Anda bisa lakukan kalau Anda kreatif. Sehingga apa, produk Anda yang Anda buat atau yang dibuat itu adalah lain dibandingkan yang lain, sehingga orang ingin mencoba dan segala macamnya. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita lihat di Indonesia itu kan mereka yang paling banyak itu mereka yang berpenghasilan menengah lah ya. Nah sekarang mereka itu rata-rata usianya mungkin sekitar 30-an ke atas, 30-40-an lah. Nah mereka kadang-kadang ingin bernostalgia masa yang lalu. Jadi kalau makanan-makanan khas yang dulu waktu kecil mereka tidak suka, kadang-kadang mereka sekarang cari makanan-makanan tertentu. Nah itu adalah peluang sebetulnya, ya kan. Jadi Anda bisa menggunakan peluang yang ada, kemudian Anda coba, jangan takut Anda gagal. Karena kembali lagi, pertama kali mungkin Anda agak malu-malu, hasilnya tidak optimal atau mungkin Anda merugi, tapi kalau Anda akan tekuni itu dan Anda berusaha semaksimal mungkin, artinya Anda kreatif, kemudian Anda menggunakan manajemen yang bagus, saya rasa itu peluang yang sangat bagus. Tapi kembali lagi, salah satu kelemahan dari kita orang-orang Indonesia adalah kembali lagi dikatakan Pak Adri benar, takut mengambil risiko. Jadi saya juga pernah nanya, kalau seandainya kalian punya uang 1 miliar, kamu ngapain? Kebanyakan taruh di bank, taruh di deposito. Nggak ada yang pernah, saya akan investasikan ini dan segala macamnya. Itulah tipikal orang-orang kita. Sehingga ini kita harus berubah pola itu. Kapan lagi kita akan mulai kalau tidak saat ini. Nah, saya rasa itu aja, udah lama juga, mungkin lebih enak kalau kita tanya jawab. Kembali lagi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sugianto atas pemaparannya dan solusinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Siapa ini? Yusuf. Bentar. Silakan, dari peserta ada yang mau bertanya? Baik, sebentar. Ini Pak, ada pertanyaan dari Bapak Umar Said. Ya, pertanyaannya adalah, selamat malam semuanya. Untuk Pak Adri, mau tanya dong Pak, apakah ada tipsnya Pak untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen, sedangkan usaha yang dijalani usaha online yang menggunakan sosial media? Terima kasih katanya. Oke, terima kasih. Saya coba jawab. Maaf ini Pak Sugi, Pak Sudarwan. Jadi kalau kita berbicara bisnis, memang kepercayaan ini menjadi sangat penting. Dan sewaktu kita berbicara kepercayaan ini memang tidak bisa dibentuk dalam waktu yang singkat. Akan sangat panjang sekali ceritanya kalau kita berbicara tadi contohnya saya jualan online Pak. Apa yang saya rasakan, saya akan melihat saya menjadi konsumen. Sewaktu saya berbelanja online, saya pasti akan melihat berapa banyak testimoni yang dimiliki oleh penjual ini. Ini hal yang utama, ya, yang dilihat. Yang saya sering lihat setiap kali memang tidak bisa crash program ya. Jadi dalam jangka waktu yang singkat ini, saya rasa untuk meningkatkan kepercayaan akan sangat sulit. Jadi memang butuh waktu yang banyak dan kalau kita berbicara, Anda jalankan bisnis natural saja. Ya, apa yang dijual atau jasa atau produk atau apa ya, saya kurang paham juga tadi yang dijual bentuknya seperti apa, atau even Anda sebagai dropshipper misalkan gitu ya, itu juga peluang sekarang. Nah,
hal-hal seperti ini, contoh misalkan Anda berbicara online, memang mau nggak mau sekarang eranya ini shifting ya, kita berubah. Yang kita lihat tadinya perusahaan-perusahaan besar ini memiliki display seperti contoh misalkan ya Matahari seperti itu ya. Dan kalau kita lihat sekarang Toserba Matahari tersebut banyak menutup gerainya, tokonya, dan mulai beralih ke ke bisnis online. Jadi yang memang sekarang yang cukup gencar adalah penyewaan gudang gitu ya. Jadi penyewaan gudang juga menjadi bisnis yang menggiurkan sekarang. Nah, tapi kembali lagi tadi, untuk meningkatkan kepercayaan tidak bisa instan. Yang pertama ya, tidak bisa instan. Kemudian lakukanlah bisnis senatural mungkin. Senatural mungkin artinya begini. Kalau memang produk tadi, contoh misalkan ada grade-nya, ada grade 1, grade 2, atau ada KW1, KW2, Anda harus jujur. Anda harus jujur dalam menjual produk Anda. Kemudian, sewaktu berjalan bisnis ini, kepercayaan juga muncul kalau misalkan ya Anda mampu untuk menerima kritik. Ini juga penting. Banyak sekali yang saya lihat para penjual ini nggak mampu atau tidak mau untuk menerima kritik. Misalkan, ya barang yang dijual KW1 tetapi ya itu bukan barang excellent lah istilahnya ya. Tapi sewaktu diterima oleh konsumen rusak gitu ya, atau tidak berumur panjang. Nah ini memang harus diinfokan ke konsumen, ya. Jadi konsumen ini butuh hal sama seperti pacar tadi, ya. Jadi konsumen ini bukan raja, konsumen ini sama seperti pacar yang harus didengarkan, yang harus disayang, yang bisa komunikasinya dua arah. Dua arah itu artinya tidak hanya mendengar dan tidak hanya berbicara, tetapi dua-duanya yang bisa dipakai ya. Berbicara iya, mendengar juga iya. Nah ini sangat penting bagi usaha online ini untuk bisa mendengarkan dari para konsumen kira-kira apa yang dibutuhkan, dan harus jujur juga, harus bisa berbicara, speak out bahwa barang Anda ini ada di level apa. Nah ini yang penting bagi konsumen, karena semua dari kita, Anda, saya, semua orang itu adalah pada dasarnya konsumen. Jadi saya melihat, merefleksikan pertanyaan tadi, bagaimana kalau saya sebagai konsumen? Kalau saya sebagai konsumen, yang diinginkan supaya saya bisa percaya ya tadi, kalau kita bisnis online, kita janji 1 hari, ya 1 hari datang. Ya, kalau kita bicara produk kita atau barang kita KW1, ya kita utarakan bahwa barang kita itu KW1. Dan hal yang seperti ini yang di bisnis sangat penting. Tadi seperti kata Pak Darwan, trust ini menjadi fondasi yang utama dalam bisnis. Ya, jadi dan itu perlu waktu. Jadi nggak bisa singkat, lah ya. Perlu pengakuan, perlu orang-orang ini perlu recognize gitu ya, bahwa memang Anda penjual yang jujur. Saya rasa itu jawabannya. Mungkin Pak Darwan dan Pak Sugi punya tambahan lagi. Terima kasih. Pak Sugi, Pak Darwan, apakah ada tambahan, Pak? Ya, memang. Oke, mungkin saya tambah sedikit ya. Jadi untuk membangun kepercayaan itu, ya, pertama orang itu kan tertarik dulu. Setelah tertarik, kemudian dalam perjalanan waktu akan menjadi percaya. Kadang-kadang kita lupa, kita itu melakukan atau membuat hal yang bisa menarik bagi pelanggan, ya. Akan tetapi apa yang kita sampaikan dan yang menarik itu kemudian kita tidak mampu untuk melaksanakan. Nah, jadi tadi tertarik, tapi kemudian kita tidak mampu melaksanakan, bukan kepercayaan yang timbul, tapi malah rasa kecewa. Dan kalau orang sudah kecewa, sangat sulit
untuk kemudian bisa dibangun kepercayaan. Jadi bagaimana sekarang triknya? Kita memang harus menyampaikan hal-hal yang menarik dari produk kita, dari jasa kita, yang menurut kita itu memang akan menjadi bagian yang dipertimbangkan oleh pelanggan sehingga mereka merasa tertarik. Akan tetapi jangan lupa, jangan sampai kita berlebihan karena kita ingin agar pelanggan itu tertarik, kita menyampaikan hal-hal yang kita tidak bisa deliver. Contoh tadi, one day service dalam bisnis online adalah mungkin akan menarik karena begitu Anda pesan hari ini, begitu hari ini juga barang itu akan sampai di tangan pelanggan. Jadi dengan online mereka berpikir, wah ini tanpa kita harus pergi meluangkan waktu pergi ke toko, ya, pergi ke supermarket, pergi ke mall, kita dengan diam di rumah saja dengan melakukan pesanan online, barang juga bisa kita terima pada hari itu. Nah, tapi kalau kita janji one day service, tapi kemudian baru diterima seminggu kemudian, itu yang menjadi problem. Jadi pertama, jangan membuat janji karena alasan janji itu akan menarik bagi pelanggan, tapi kemudian kita tidak mampu deliver. Ya. Jadi bikinlah janji hal-hal yang menarik, tapi itu dapat kita lakukan. Dan yang kedua, jangan sampai ada unsur yang dianggap oleh pelanggan kita melakukan penipuan. Ya. Seperti tadi, barang yang kita sampaikan adalah kita sampaikan hal-hal yang bagus-bagusnya saja, sehingga pelanggan itu sangat tertarik, akan tapi kita tidak menyampaikan ada keterbatasan apa, ada hal-hal atau kondisi-kondisi apa yang harus konsumen perhatikan terhadap produk-produk yang kita tawarkan, agar mereka paham sebelumnya bahwa di samping segala macam kebaikannya juga ada hal yang harus mereka perhatikan dan pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Jadi mungkin ada apa dalam produk kita itu yang mungkin bisa menimbulkan hazard ataupun bahaya bagi konsumen, ya. Kalau konsumennya itu memang di luar kriteria karena misalkan itu dipakai oleh anak-anak yang sesungguhnya untuk orang dewasa dan seterusnya, hal seperti itu. Jadi hal-hal limitation atau kendala-kendala yang ada pada produk kita juga perlu disampaikan. Selain hal-hal yang menarik tadi, kita tentu saja bisa mengemas sedemikian rupa penyampaian hal itu sehingga konsumen atau pelanggan itu bisa memahami walaupun ada keterbatasan, tetapi faktor plusnya adalah lebih banyak. Saya pikir itu barangkali yang dapat saya tambahkan. Baik. Silakan, Pak Moderator. Pertanyaan selanjutnya aja langsung ya. Ini pertanyaannya cukup menarik juga nih Pak. Kayaknya ini untuk Pak Sudawan kayaknya ini. Karena tadi Pak Sudawan selalu bilang cash. Sehingga dia pertanyaan gini Pak. Selamat malam semuanya. Pak, saya ingin berbisnis tapi sistem hutang. Gitu Pak, semacam perabotan rumah tangga, kasur, dan lain-lain. Tapi saya bingung Pak, bagaimana mempertanggungjawabkan pembayarannya? Apakah harus menggubahkan jaminan berupa apa? Nah ini seperti untuk Pak Sudarwan ini. Karena tadi Pak Sudarwan yang selalu berbicara kas. Monggo Pak. Oke. Jadi pada dasarnya ada dua kemungkinan. Kalau kita menjualnya dengan secara hutang kepada pelanggan, jadi kita menjual barang dan pelanggan itu membayarnya tidak secara cash, akan tapi dia membayarnya beberapa waktu kemudian. Jadi pada saat kita melakukan penjualan, maka yang kita dapatkan bukan uang, tapi hak kita untuk menagih kepada konsumen. Nah, tapi pada sisi lain, kalau kita pedagang, berarti kan barang itu harus kita beli juga. Dari misalkan grosir atau mungkin pabrikan, ya kita bisa mendapatkan barang itu. Nah,
Kalau kemudian barang yang kita jual, tapi kita nggak bisa terima uang kas, hanya dalam bentuk hak atas penagihan, kita kalau kepada supplier kita, apakah itu grosir ataupun pabrik, harus bayar, kita harus punya modal kuat. Kalau kita mau tanggung sendiri. Nah, tadi saya bilang, harus dibangun trust. Kita trust kepada pelanggan untuk memungkinkan mereka membayar beberapa waktu kemudian. Nah, kemudian kita juga harus bisa membangun vendor atau supplier memiliki kepercayaan kepada kita bahwa barang yang kita beli dari mereka, walaupun kita tidak membayar pada saat itu, mereka juga percaya. Kan gitu. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari vendor atau supplier kita? Tadi kembali lagi kepada Pak Adri, bangun komunikasi. Ya. Bangun komunikasi yang baik dengan supplier, dengan vendor, sehingga mereka mempunyai kepercayaan kepada kita. Nah, bagaimana membangun komunikasi yang baik sehingga bisa timbul kepercayaan tadi? Ya, pertama kita harus tepati janji. Kalau kita janji, misalkan akan bayar 2 minggu kemudian kepada vendor, maka kita harus tepati itu. 2 minggu kemudian, kita harus tepati janji kita. Nah, kemudian pertanyaan lagi, bagaimana kalau dalam waktu 2 minggu, kita juga belum ada uangnya yang kita akan bayarkan kepada vendor. Ya kan? Nah, berarti kita cedera janji. Kalau cedera janji tidak akan ada trust. Kan gitu ceritanya. Nah, di sini perlunya ada keterbukaan. Kalau kita memang berada dalam situasi dan kondisi kita tidak dapat memenuhi janji yang kita sampaikan, harus kita komunikasikan kembali kepada vendor bahwa sehubungan dengan satu hal dan lainnya, umpamanya karena pelanggan yang diharapkan membayar kepada kita juga belum memenuhi kewajibannya, sehingga kita pun belum bisa melakukan pembayaran kepada vendor. Nah, kemudian ada lagi, kalau begitu kan hanya omong-omong aja dan lain sebagainya. Nah, ya beda ya kalau kita meminjam uang kepada bank, itu memang harus ada jaminannya. Kalau kita berbisnis dengan supplier, kemudian kita mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan pembayaran, tidak mesti langsung akhirnya kepada jaminan, karena untuk apa jaminan bagi supplier juga? Dia kan nggak ada kepentingan dengan jaminan. Kepentingan dia adalah untuk mendapatkan uang kas. Nah, tadi itu, kalau perlu kita bikin semacam surat pengakuan hutang bahwa ini akan dibayarkan setelah nanti kita menerima pembayaran. Kalaupun dalam waktu sekian tidak bisa juga diterima dari pembayaran, kita ceritakan sumber apalagi, sumber uang atau sumber kas dari mana lagi yang kita bisa perkirakan akan dapat diperoleh dalam waktu yang sudah kita janjikan untuk bisa melakukan pembayaran kepada klien. Jadi itu intinya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memberikan kredit kepada kita, dalam hal ini adalah vendor ataupun pabrikan. Udah disiapin dari jauh-jauh hari gitu. Sehingga Sandok tarik. Ya, itu kira-kira.
Silakan kalau ada komentar lagi ya. Silakan Pak Sugianto, ada mau nambahin Pak? Oke, terima kasih. Mungkin kalau memang kalau kita dalam berikan kredit itu kan ada kriteria kan, 5C karakter. Yang mau beli itu kira-kira bisa dipercaya enggak sih gitu kan. Kapasiti, mampu bayar enggak dan segala macamnya. Nah, tapi kalau menurut saya kalau level yang agak kecil dan kita mau nyari aman, mungkin kayak modelnya kayak model arisan itu lebih aman. Jadi misalnya kan ini Ibu ya, Bu Vela ini kerjasama dengan arisan, mana di arisan dibelikan barang, kan sering kalau di kampung-kampung arisan dibelikan apakah kulkas, kasur, segala macam, itu lebih aman menurut saya. Jadi nanti aja. cuman konsekuensinya kalau model arisan, sebagai pedagang harus bisa menjamin harganya itu dalam satu putaran itu harus sama. Misalnya kan arisan nanti dapat kulkas yang harganya katakanlah 3 juta ya. Harus dijamin bahwa sampai arisan tersebut selesai harga kulkas tetap 3 juta. Jemput Jadi siapa mungkin lagi? yang dikatakan tadi negosiasi dengan supplier dan atau pedagang dan segala macamnya. Atau kalau misalnya dijual sendiri-sendiri, maka kita harus lihat karakternya seperti apa, bisa dipercaya enggak sih dan segala macamnya. Itu kita juga harus hati-hati. Memang prinsip kehati-hatian perlu kalau dalam penjualan yang kita melakukan secara kredit. Saya rasa itu aja Pak Muhyiddin, silakan. Makasih. Pak Adri mau nambahin atau gimana? Cukup. Mungkin saya sedikit menambahkan ya berdasarkan pengalaman ini sebenarnya. Jadi nggak semudah itu kita mengubahkan jaminan. Kalaupun orang itu mengubahkan jaminan, kita pun nggak semudah itu mengambil jaminan yang sudah dijaminkan itu. Itu prosesnya cukup panjang oleh pengadilan segala macam. Jadi saya rasa perlu dipikir ulang kembali untuk sebagai jaminan sebagai solusinya. Ya, mungkin itu aja. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah masih ada di sini? Nah, dari Nadine. Nah, ini dari Universitas Unggul nih, Pak. Selamat malam, Pak. Saya Nadine Susanto dari Universitas Unggul. Menurut Bapak, apabila kita mengalami kegagalan dalam suatu bisnis, kita memiliki pilihan, yaitu mencoba memperbaiki atau mencoba bisnis lain. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu kapan kita harus memperbaiki dan kapan juga kita harus mencoba bisnis lain? Baik, silakan Pak Adri mungkin mau menjawab, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Sudarwan dan Pak Sugi. Ya, jadi kalau kita bicara tadi pertanyaannya adalah mengenai bisnis, sampai sejauh mana kita tahu bahwa bisnis kita berjalan dengan baik atau tidak gitu ya, kalau nggak salah pertanyaannya, Pak Moderator. Ya ini. Aduh, ini siapa ya? Berisik nih. Bentar, saya mute dulu. Ini Pak, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu kapan kita harus memperbaiki dan kapan kita mencoba bisnis lain. Jadi gini Pak, yang kalau saya tangkap, apabila kita gagal dalam satu bisnis, itu kan kita harus mencoba bisnis baru. Nah itu kapan kita tahu? Sebentar, ini ada yang... Sebentar, ini ada yang masuk. Halo? Ya ini Pak. Jadi apabila kita gagal dalam satu bisnis, kita kan harus mencoba bisnis baru. Nah pertanyaannya katanya bagaimana kita tahu kapan kita harus memperbaiki dan kapan kita harus mencoba bisnis lain, Pak? Oke, ya. Ini saya rasa pertanyaan yang cukup bagus. Mungkin peserta ini sudah pernah menjalankan bisnis ya. Oke. Yang namanya bisnis, yang namanya gagal dalam bisnis atau resiko dalam bisnis hal yang biasa. Dan menurut saya kegagalan itu sama seperti kita kuliah.
ya, proses pembelajaran. Nah, semakin banyak proses pembelajaran, semakin paham kita terhadap bisnis tersebut. Artinya apa? Kalau kita berbicara bisnis, yang namanya perbaikan itu tidak boleh berhenti. Ya, jadi kita harus terus upgrade terhadap bisnis kita, ya produk knowledge-nya, jaringannya, apapun yang berkaitan dengan bisnis kita. Kemudian tadi pertanyaan juga, kapan kita harus switch atau pindah kalau bisnis kita gagal gitu ya. Nah, kalau saya bicara bisnis, bisnis ini cyclical atau bersiklus gitu ya. Tidak ada produk atau barang yang Anda jual akan laku sepanjang masa, ya. Pasti akan ada evolusinya, pasti akan ada siklusnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Artinya apa? Sebagai bisnismen yang baik, Anda harus memiliki portofolio terhadap produk-produk yang akan Anda jual, ya. Jadi saya melihat konglomerasi, sistem konglomerasi di mana para konglomerat ini menjual berbagai macam produk. Contoh saja, contoh ya. Kita ambil satu contoh Pak Khairul Tanjung lah ya, City Crops ya, dia punya perusahaan besar sekali. Bisnisnya banyak sekali. Ada perbankan, kemudian ada media, kemudian ada food and beverage, kemudian ada retail. Dan tidak semua dari bisnis Pak Khairul Tanjung ini berjalan dengan baik, ya. Tetapi Pak Khairul Tanjung paham sekali dengan prinsip portofolio. Artinya apa? Apabila satu bisnis ini mengalami kemunduran, akan bisa ditutupi oleh bisnisnya yang lain. Nah, ini penting sekali filosofi kita. Jangan terlalu terburu-buru untuk istilahnya amputasi terhadap bisnis Anda yang gagal, ya, atau bisnis Anda yang saat ini tidak berjalan dengan baik. Ya, karena apa? Mungkin saja bisnis ini kita melihat pada musim-musimnya. Contoh, misalkan Anda ingin berjualan sepatu anak-anak sekolah, ya. Kalau Anda berjualan sekarang mungkin tidak akan laku, ya. Tapi kalaupun nanti anak-anak mulai masuk kembali ke sekolah dan Anda mulai menawarkan barang Anda, itu pun tidak akan setiap hari laku. Mungkin di waktu-waktu tertentu barang Anda akan atau produk yang Anda jual akan meningkat, dan pada waktu-waktu tertentu juga Anda akan mengalami slowing down di penjualan Anda. Nah, sewaktu kita bicara produk yang Anda jual ini mengalami penurunan, Anda harus memiliki alternatif. Produk lain yang kira-kira berkorelasi dengan produk Anda. Kembali lagi tadi contohnya Pak Khairul Tanjung, ada Bank Mega, dia ada Carrefour ya kalau nggak salah, Transmart, kemudian ada TV7, dan ini saya rasa kalau orang awam melihat bisnis ini sama sekali tidak berkorelasi, tidak berhubungan. Tetapi prinsip konglomerasi melihat kalau kita berbicara tadi, uang ini kan kumpulnya di bank. Pak Khairul Tanjung ini punya dia Bank Mega, ya. Kemudian dia di grup dia punya apalagi dia Transmart, ya. Semua pegawai-pegawainya itu dikasih gaji melalui transfer dengan kartu Bank Mega untuk berbelanja di Transmart. Artinya apa? Kembali lagi uangnya ke dia, ya. Kemudian untuk berpromosi nggak usah jauh-jauh dia akan berkorelasi dengan grupnya sendiri, TV7 atau Trans TV ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini prinsip ini yang mungkin harus kita lihat tadi. Jangan terlalu cepat dalam mengambil keputusan mengamputasi bisnis Anda tidak jalan, gitu ya. Kemudian Anda tutup dan Anda berpindah ke bisnis lain, di mana sewaktu Anda leaping atau loncat ke bisnis lain, Anda harus paham terlebih dahulu environment atau lingkungan yang ada di industri tersebut. Ya, jadi sangat hati-hati. Mulailah baby step lah ya, istilahnya gitu ya, baby step. Jangan ditinggalkan bisnis yang lama, tetapi Anda harus punya portofolio yang kira-kira bisa membantu bisnis Anda yang mungkin sedang slowing down. Ya, jadi ini yang harus Anda perhatikan dari pertanyaan tadi. Oke, saya rasa itu mungkin ada tambahan dari Pak Darwan dan Pak Sugi.
Oke, jadi yang penting adalah kalau kita mengalami kegagalan, kita harus paham dan harus mengerti dengan baik faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan di dalam bisnis kita. Karena keputusan apakah kita akan terus mencoba dengan memperbaiki hal-hal yang diperlukan untuk tetap berada pada bisnis yang Anda jalankan sekarang, atau mungkin perlu mencoba bisnis yang lain, itu harus kita tahu dulu apa yang menjadi faktor penyebabnya. Nah, misalkan ada salah satu contoh nih, ada perusahaan penerbangan umpamanya yang membedakan jenis penerbangannya itu adalah jenis penerbangan yang low cost carrier dan yang penerbangan yang premium pada satu perusahaan yang sama. Kemudian dalam sistem akuntansi biaya yang dijalankan oleh perusahaan, diatur di dalam sistem itu diatur bahwa ternyata alokasi biaya itu lebih banyak dibebankan kepada penerbangan premium, sementara yang penerbangan biaya rendah mendapatkan sedikit pembebanan biaya. Akibatnya maka perhitungan harga pokok di penerbangan dengan biaya rendah itu menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya, sedangkan penerbangan yang premium menjadi jauh lebih besar daripada yang seharusnya. Dan karenanya yang dengan sistem perhitungan akuntansi biaya yang seperti itu, maka harga yang untuk penerbangan dengan biaya murah tadi itu banyak sekali peminatnya. Penerbangannya selalu penuh dan lain sebagainya. Akan tetapi anehnya pada akhir tahun, penerbangan dengan hampir dikatakan semua rute penerbangan itu terisi penuh, tetapi kok rugi? Ternyata apa? Ternyata karena salah di dalam menghitung biaya. Mestinya dengan perhitungan biaya yang benar, biaya untuk penerbangan biaya murah itu tidak semurah itu harganya. Dan biaya dengan penerbangan premium itu tidak semahal itu harganya. Sehingga mungkin volume permintaan penumpang untuk kategori penerbangan dengan biaya murah dan dengan penerbangan premium juga akan lebih berimbang. Nah, kalau itu penyebabnya, maka bukan berarti menghilangkan penerbangan biaya rendah, biaya murah atau penerbangan premium, akan tetapi menghitung kembali pembiayaan yang tepat sehingga dapat kemudian ditentukan strategi harga yang tepat dan bisa menarik konsumen sedemikian rupa dengan tingkat optimalisasi yang dapat diperoleh dan akhirnya perusahaan bisa mengambil keuntungan. Jadi intinya adalah pahami dulu apa yang menjadi penyebab kegagalan. Kalau kita paham bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan itu dapat kita lakukan perbaikan, maka perbaiki itu. Tapi kalau kita melihat bahwa memang kegagalan itu faktor-faktornya tidak dapat kita perbaiki untuk membuat bisnis lebih baik, mungkin ada waktunya saat itu kita bisa memikirkan untuk memulai bisnis yang lain. Saya pikir itu, Pak Moderator, silakan. Halo? Nggak kedengaran suaranya. Nggak kedengaran? Suara Pak Adi kedengaran sih. Ya, suara moderator. Tidak. Moderator nggak kedengaran suaranya. Kemana suara moderator? Halo? Moderator menghilang ya?
Belum kedengeran. Halo, Pak Moderator. Ada gangguan teknis, Pak, sedikit. Kemungkinan sinyal. Tadi ada pertanyaan baru tuh, Pak Adri. Iya. Gimana? Untuk memulai bisnis baru katanya. Apa itu? Oke. Ya, gimana Pak Muhyiddin? Nggak kedengeran masih, belum kedengeran. Lanjut aja. Ya, lanjut dulu aja deh sampai menunggu. Kalau ini. Oke. Lanjut aja ya. Oke, tadi pertanyaannya kalau nggak salah dari Anissa. Pertanyaannya itu adalah, sebentar. Selamat malam Pak, saya Anissa dari FEB. Apakah untuk memulai bisnis harus ada modal? Bagaimana dengan kita-kita yang pemula, yang belum punya modal tapi ingin berbisnis? Mohon untuk Oke. solusinya. Oke, kira-kira pertanyaannya seperti itu. Ya. Ya, jadi ini mungkin saya dulu yang menjawab. Silakan Pak Adri. Memang kalau kita berbicara bisnis ini ukurannya tidak hanya uang ya, berapa modal besar yang Anda punya. Memang modal ini penting, tetapi modal yang paling penting sebenarnya adalah modal pengetahuan atau skills ya. Kalau kita lihat ke depan nanti, kalau kita bicara bisnis yang besar yang Anda lihat sekarang itu bermula dari bisnis-bisnis yang kecil yang memang mungkin modalnya adalah skills ya atau pengetahuan. Nah, kalau saya ambil contoh, kalau Anda Google atau Anda searching salah satu orang paling kaya di dunia ini ada namanya Larry Ellison. Dia adalah bos dari Oracle. Nah, apa yang dia jual dan bagaimana dia memulai bisnis? Larry Ellison ini menjual produk tanpa modal, ya. Jadi modalnya adalah pengetahuan dia terhadap sebuah sistem. Jadi Larry Ellison ini punya pengetahuan yang cukup yang cukup luas mengenai sistem yang sebenarnya produknya belum ada, ya. Tapi dia sudah bisa membayangkan dan dia yakin sekali bahwa produk ini bisa menjadi produk yang siap untuk dijual. Ya, Anda bisa lihat background-nya Larry Ellison. Jadi kalau saya melihat inilah kekhawatiran dari para para entrepreneur yang mulai memasuki dunia wirausaha. Mereka sangat takut dengan modal yang dimiliki. Modal itu bisa berbagai macam bentuk. Bisa pengetahuan Anda itu bisa menjadi modal, ya. Kepercayaan orang itu bisa menjadi modal. Apapun bisa menjadi modal. Jadi patokannya kalau menurut saya bukan seberapa uang yang Anda miliki di kantong Anda, tetapi modal itu bisa Anda konversi menjadi yang berbentuk intangible. Ya, jadi ya tadi Pak Darwan sudah atau Pak Sugi tadi sudah utarakan pengetahuan Anda atau produk knowledge Anda yang sangat tinggi
itu bisa menjadi modal yang saya rasa cukup untuk memulai bisnis. Ya, contoh misalkan ini kembali lagi ada mahasiswa saya tahun 2004-2005, mahasiswa ini kalau saya lihat selalu duduk di pojokan, kemudian tidur gitu ya, tidur. Nah, kemudian satu hari saya datangi bangkunya dan saya tanya kepada teman-temannya, ini kenapa tidur? Oh, ternyata sewaktu saya lihat mejanya itu penuh dengan gambar gitu ya, penuh dengan lukisan. Kemudian pada akhir semester, ya mau nggak mau karena dia tidak mengerjakan tugas, saya tidak bisa luluskan. Nah, sewaktu saya memberikan nilai yang tidak bagus, mahasiswa ini datang. Kebetulan mahasiswa ini adalah mahasiswa terakhir, tingkat akhir gitu ya, tingkat akhir. Kemudian dia bertanya, Pak, saya minta tolong, saya diluluskan dengan ditambah tugas, dia bilang kayak gitu. Saya bilang, oke, saya akan kasih tugas, tapi kamu kasih alasan kenapa kamu kalau di kelas saya tidur. Ya, saya sebenarnya terpaksa Pak masuk akuntansi, karena saya ada di prodi akuntansi, saya terpaksa Pak di akuntansi. Oke, kalau terpaksa, apa yang kamu inginkan? Saya mau jadi desainer. Oke, saya bilang. Tapi yang menjadi problem adalah Anda harus selesaikan dulu sekolah Anda di akuntansi ini. Akhirnya beberapa tahun kemudian saya bertemu lagi dengan dia. Apa yang dia dapatkan? Ya, yang dia dapatkan ternyata dia melebihi teman-temannya satu angkatan. Dia bisa bekerja di luar negeri dan dia memang menjadi menjadi entrepreneur dari lukisannya. Ternyata dia bisa hidup dari lukisannya. Jadi inilah salah satu yang mungkin ya modal bagi pemula-pemula entrepreneur ini. Ya memang uang perlu, ya, tetapi lebih penting lagi adalah skills Anda. Karena kalau kita berbicara nanti ke depan, kita tidak lagi demand di degree atau di di titel kita, gitu ya. Tapi industri ini akan mencari seberapa jago Anda, seberapa tinggi skill Anda. Jadi perdalamanlah skill ini yang akan menjadi modal Anda. Saya rasa itu jawaban dari saya. Mungkin Pak Sugi dan Pak Sudarman bisa menambahkan. Pak Sugi dulu barangkali menambahkan, Pak Sugi. Boleh Pak. Jadi kembali lagi. Halo? Ya. Kedengaran kah? Dengaran, Pak. Oke, jadi saya nambahkan lagi. Memang konsepnya itu yang paling penting itu adalah kepercayaan. Jadi kalau misalnya Anda nggak punya modal pun, Anda punya relasi, Anda bisa menggunakan jalur itu. Jadi banyak, termasuk tadi ada beberapa pertanyaan, dari mana modalnya? Nah, kalau Anda bisa bikin proposal yang bagus, bisnis Anda prospektif, Anda bisa berjual proposal itu untuk mendapatkan pendanaan dari beberapa perusahaan angel finance atau apa istilahnya itu? Ventura. Apa? Modal Ventura. Itu banyak modal Ventura. Beberapa modal Ventura kalau kita lihat Gojek juga dulunya pakai modal Ventura. Gitu kan. Jadi modal perlu ya, tapi bukan berarti yang nomor satu. Yang penting Anda punya ide yang bisa dijual, kemudian Anda relasi, ada kepercayaan, Anda bisa menggunakan itu, sehingga alasan untuk mendapatkan modal menjadi lebih gampang. Jadi sekarang itu kok kayaknya modal itu menjadi bukan nomor satu lagi untuk mulai bisnis. Ya kan, dari relasi, bahkan banyak kan mereka yang kalau di e-commerce itu bukan barang dia, mereka ngambil dan segala macam itu yang modelnya kan model kepercayaan aja. Mereka bukan barang dia buka lapak di situ, kemudian jual, lah itu kan mereka hanya kepercayaan aja karena bukan barang dia. Nah itu menurut saya jadi uang bukan modal yang utama, yang lebih adalah kepercayaan. Kemudian kalau Anda mulai bisnis baru sebagai startup misalnya, Anda bisa jual ide Anda. Kalau ide Anda itu brilian, prospektif, pasti banyak yang mau. Dan contohnya banyak di awal kayak Gojek juga pernah menggunakan model Ventura, bahkan dulu Facebook sebelum go public dia juga menggunakan model Ventura. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya.
Jadi kalau Anda ingin memulai usaha baru dan kemudian Anda merasa terbentur karena masalah permodalan, kemudian jangan Anda hentikan niat Anda untuk berbisnis atau berusaha tadi. Yang penting, begitu Anda mau memulai bisnis, kenali dulu apa yang dapat menjadi andalan utama Anda di dalam kegiatan berbisnis ini. Harus pahami dulu itu, gitu. Jadi kalau Anda nggak paham itu, ya pasti ujung-ujungnya akan lari kepada modal dalam arti modal dalam bentuk uang, gitu kan. Tapi sebagaimana sudah dijelaskan tadi oleh baik Pak Adri maupun Pak Sugianto, bahwa uang itu bukan satu-satunya. Ya, tapi mungkin yang Anda dapat jadikan andalan utama untuk mulai berbisnis bisa relasi Anda, bisa networking Anda, bisa kemampuan komunikasi Anda yang bagus, mungkin bisa juga penampilan Anda yang bisa menarik bagi para pelanggan, mungkin juga pengetahuan Anda, mungkin juga skill Anda, ya, itu yang Anda perlu gali. Nah, dari semua yang ada pada diri Anda itu, apa yang dapat dijadikan andalan utama Anda untuk berbisnis. Nah, begitu Anda sudah paham itu, kesulitan keuangan, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi bukan nomor satu. Kesulitan pendanaan itu bisa diatasi dengan tadi adanya kemampuan komunikasi Anda, kemampuan menjual Anda, mengenai prospek bisnis Anda dan lain sebagainya kepada para pihak yang memang bersedia untuk menyediakan modal bagi usaha Anda, gitu kan. Bahkan dalam cerita-cerita mengenai sukses perusahaan, banyak startup company, perusahaan-perusahaan yang berdiri yang mungkin basically hanya bermodal dengan peralatan yang sangat sederhana di suatu garasi, bisa menjadi akhirnya tumbuh menjadi perusahaan yang besar karena itu bisa menarik investor untuk menanamkan investasinya pada perusahaan yang Anda bangun. Jadi kuncinya adalah kenali dulu apa yang ada pada diri Anda yang menurut Anda bisa